Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana kewajiban kita beribadah, bersyukur dan ihsan berbuat baik. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan tema beribadah, bersyukur dan berlaku ihsan atau baik kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia tidak lain hanya satu tujuan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali satu, untuk beribadah kepada. Jadi penciptaan kita adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di dalam pembahasan ini ada surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Nanti diulang di rumah ya. Ayat ini sering dibaca ya. Oke, artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Alhamdulillah ya. Ayat selanjutnya ya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua bapakmu ya, ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau akan dikembalikan ya. Isi kandungan dalam surah Luqman ayat 13 ini, yang pertama, nama surah ini diambil dari nama seseorang yang disebut pada ayat ke-12 dari surah ini, yaitu Luqman. Luar biasa ya. Salah satu nama ya yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang merupakan sejarah terbesar ya, itu adalah surah Luqman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah Luqman itu? Ulama salaf telah berselisih pendapat tentangnya ya. Apakah dia seorang nabi atau seorang yang soleh? Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman bukanlah nabi, melainkan orang-orang yang soleh ya. Kemudian isi kandungan yang lainnya, pada ayat ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, agar disampaikan kepada umatnya tentang Luqman saat ia memberi nasihat kepada anaknya, yaitu merupakan saran ya. Apa yang ada di dalam kandungan ini, pokok-pokok apa yang ada di dalam surah Luqman ayat 13 ya. Di antaranya, kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberikan nasihat dan pelajaran ya. Ini kewajiban bagi seorang ayah, memberikan nasihat dan pelajaran, punya tanggung jawab ya, bahwa bagaimana menasehati anak yang baik,
memberikan pelajaran yang baik, terutama adalah terkait dengan tauhid. Itu karena pondasi awal anak adalah wajib kita berikan tauhid. Ayah berkewajiban mengarahkan anaknya ke jalan yang benar dan menjauhkan dari jalan yang sesat. Ya. Jangan mengajak anak untuk melakukan perbuatan yang zalim, curi dan yang lainnya, maksiat dan yang lainnya. Tetapi sebagai seorang ayah punya tanggung jawab untuk menjauhkan anak-anak dari kesesatan itu. Luqman menasihati anaknya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan sampai syirik yang terjadi, ya. Ayat ini memerintahkan untuk menanamkan keimanan kepada anak sejak dini, ya. Usia dini harus sudah ditanamkan bagaimana menjadi seorang anak muslim, ya, agar menjadi memang muslim yang sebenarnya, ya. Menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar, syirik, ya. La tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok kandungan di dalam surah Al-Luqman, ya. Ayat tadi 13, sekarang ayatnya 14. Pertama, ayat ini memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena seorang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. 9 bulan, bayangkan kita berada di dalam kandungan seorang ibu. Tidak pernah ditinggal sama sekali. Ketika kita dilahirkan, durhaka, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Selanjutnya, perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan dan berterima kasih yang telah kepada kedua orang tua atas kasih sayang, ya, dan pendidikan yang diberikan. Ya, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Selanjutnya ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang ibu menyusui bayinya, sempurnanya menyusui selama 2 tahun, minimal 6 bulan. Sempurnanya adalah 2 tahun, paling minim adalah 6 bulan, ya. Ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah dengan membawa amalnya masing-masing. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka, ihsan, ya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Al-Quran Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 83. Pokok-pokok kandungan ayat ini, pertama, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk mempersekutukannya, ya. Kemudian memerintahkan, ya, Allah memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak, kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik dalam bentuk perbuatannya. Selanjutnya Allah memerintahkan manusia bertutur kata yang baik kepada manusia, tentu termasuk juga kepada kedua orang tua, apalagi orang tua. Wajib untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua, apalagi dengan perkataan hikmah dan manfaat, ya, hikmah dan manfaat beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, ya, yaitu perintah atau seruan ajakan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dan saling menasihati untuk berbuat hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Ini diantaranya sebagai berikut: 1.
mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, ya. Yang kedua, menemukan ketenangan batin, ya. Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ada rasa batin dan kedamaian dalam hati kita, ya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Alhamdulillah, ya. Bila kita melakukan ini, maka Allah akan menghindarkan kita semuanya dari siksa api neraka. Nah, masuk kepada ihsan, ya. Masuk kepada pembahasan terkait dengan ihsan, berbuat baik, ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Sadat bin Aus bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atau ihsan atas segala sesuatu, ya. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Membunuh saja harus dengan yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Ya, ini ilmu sekali bahwa kita ketika ingin membunuh, ya, ingin menyembelih, maka dengan cara yang baik, ya. Secara lebih rinci, pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan ialah sebagai, ya. Jadi kita harus berlaku baik. Di antaranya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku ihsan dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdhah, ya, seperti sholat, puasa dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial seperti belajar, mengajar, berdagang, makan, tidur, ya. Itu harus dengan yang baik, ya. Ihsan kepada Allah mengandung dua tingkatan berikut. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi, ya, karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, ya, harapan dan kerinduan, dia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila kita tidak mampu itu, maka beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihat kita. Ini tingkatan ihsan yang kedua, ya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya dari tingkatan yang pertama. Namun, sikap ihsan didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ihsan kepada makhluk ciptaannya, ya. Di dalam surah Al-Qasas Allah berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Kemudian ihsan kepada kedua orang tua, jelas, ya, ada di dalam surah Al-Isra ayat 24 bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menjadikan nafkah untuk diri kita, ya, apalagi di masa-masa seperti ini. Tuntutan orang tua semakin berat sekali, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepada kerabatnya, sambunglah tali silaturahim. Meskipun orang tua masih ada, tapi kita, apalagi orang tua ketika sudah tidak ada, maka kita harus menyambung silaturahimi dengan kerabat kedua orang tua kita. Terkait dengan ihsan kepada kerabat, ya. Ini ada di dalam surah Muhammad ayat 22, ya. Kemudian ihsan kepada anak yatim piatu, Masya Allah, ya. Berbaik kepada anak yatim piatu ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya, ya. Banyak ayat dan hadis menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim piatu. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini, ya. Seraya menunjukkan jari telunjuk jari tengahnya, ya. Itu menandakan bahwa orang-orang yang memelihara anak yatim piatu maka akan bersama dengan Rasulullah nanti di surga. Kemudian ihsan kepada orang fakir dan miskin, ya. Kebanyakan orang sekarang, ya, ketika bertemu dengan orang fakir dan miskin mengusirnya, ya. Bahkan tidak ada rasa suka. Boleh untuk menolak tetapi dengan cara-cara yang tepat. Kemudian ihsan kepada tetangga, ya. Tetangga dekat, ya, meliputi tetangga kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah kita, ya. Serta tetangga jauh, baik jauh karena nasab maupun
yang berada jauh dari rumah kita, ya. Menerapkan perilaku mulia, ya. Ini kaitannya dengan yang kita lakukan tadi. Maka satu, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik yang dianggap kecil maupun besar, ya, dengan ikhlas dan penuh kerelaan, ya. Kemudian berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah, jangan menyekutukan. Berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Kemudian memperbanyak amal soleh dan berbuat perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya, terkait dengan bagaimana kita wajib beribadah, bersyukur dan berbuat baik kepada siapapun, ya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.